Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala sahra Ramadan sayyidas suhur. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, as-shaimin as-shaimat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama terus bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas segala karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala ketaatan kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jasa dan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat menikmati nikmat yang terbesar di antara nikmat iman Islam yang terbesar. Maka menurut para khalifah bahwa nikmat yang terbesar di antaranya adalah hadirnya, diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat akhir zaman. Di antara nikmat yang terbesar juga adalah Al-Qur'anul Karim yang menjadi pedoman kita sampai akhir zaman, di mana Al-Qur'an tersebut dijamin kemurniannya sejak dia turun sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa menyerupakan Al-Qur'anul Karim, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kemurnian huruf-hurufnya, bacaan-bacaannya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang pasti akan menjaganya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu lewat Al-Quran kita mengenal perintah puasa. Lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diperkenalkan ibadah yang mulia, puasa Ramadan.
Lewat Ramadan kitalah yang mengisi hari dan malam Ramadan itu dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada saat ini kita telah sampai ke 10 yang terakhir. Kita final, masuk final 10 terakhir, yaitu itqum minan nar. Mudah-mudahan dari 10 yang pertama, 10 yang kedua, kita memperoleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Ramadan tersebut. Karena ulama menyebutkan, berikan kita suatu kaidah di mana tidak hanya di Ramadan itu saja kita memperoleh nilai-nilai atau kandungan-kandungan dalam Ramadan, tetapi di luar Ramadan itu juga sangatlah penting. Apa qaul ulama? Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah engkau orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala rabbaniyan sepanjang masa, siang harinya, di malam harinya, di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, dan di bulan-bulan selanjutnya sama kita memperoleh ketaatan, fadilah di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas nilai-nilai apa yang dapat kita peroleh dari puasa Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya? Salah satunya nilai dari puasa Ramadan. Yang pertama adalah nilai kejujuran, yaitu sidqah. Nilai kejujuran. Apa makna nilai kejujuran? Hadirin dimuliakan Allah, bahwa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jujur kepada sesama manusia, muamalah sama manusia, dan jujur terhadap diri sendiri. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jujur kepada Allah artinya segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau itu berupa perintah, maka kita harus mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perintah itu ada wajib tunjukannya, ada juga sunnah tunjukannya. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala ada larangannya berbentuk haram, ada juga, hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada larangannya berbentuk makruh. Karena itu hadirin yang melakukan Allah, jujur kepada Allah. Kalau itu datang dari Allah, bahwa itu adalah perintah wajib, maka katakanlah yang hak itu adalah wajib. Atau itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa larangan yang bentuknya haram mutlak, tidak boleh. Misalnya tidak boleh memakan harta riba, tidak boleh memakan pemberian riswah atau sogokan. Hadirin Allah, jujurlah kepada Allah. Demikian juga sama dengan jujur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jujur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu berupa sunnah Rasulullah yang berupa perintah, maka ada perintahnya wajib, ada perintahnya sunnat. Demikian juga dalam sunnah Rasul ada larangannya bentuknya haram, ada juga yang larangannya bentuknya makruh. Maka kita harus jujur, memperoleh ilmu dari Allah, memperoleh ilmu dari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin melakukan Allah, maka kita harus jujur mengatakan kalau itu hak, harus katakan hak. Kalau itu batil, itu harus kita mengatakan itu adalah batil.
Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jujur terhadap sesama manusia. Jujur terhadap sesama manusia itu artinya dalam kita bermuamalah tidak boleh saling mengkhianati, tidak boleh saling berbohongi. Itu artinya kita jujur terhadap sesama manusia. Inilah nilai daripada puasa Ramadan yang kita laksanakan. Jujur juga terhadap ilmu kita. Ilmu yang kita miliki hendaknya membawa keberkahan bagi diri kita. Keberkahan itu artinya selalu apa yang kita miliki, kita gunakan, kita amalkan, baik itu bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Itulah hadirin nilai kejujuran bagi diri kita. Orang yang selalu berjujur dalam hidupnya, maka segala usahanya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nilai daripada puasa Ramadan yang kita laksanakan, yaitu nilai kejujuran. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nilai yang kita peroleh dari puasa Ramadan adalah nilai kedisiplinan. Disiplin maksudnya di sini adalah seperti mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah sholat, waktunya sudah ada. Waktu subuh harus kita laksanakan di waktu subuh, waktu zuhur kita laksanakan di waktu zuhur, waktu asar kita laksanakan di waktu asar, waktu maghrib waktunya maghrib, waktu isya itu harus disiplin kita laksanakan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah sholat ini merupakan ibadah sholat ini kala pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini kita laksanakan dengan secara berjamaah, baik di masjid, di musolla ataupun di rumah yang mempunyai halangan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah sholat ini banyak terkandung yang di dalamnya. Di dalam sholat ada kejujuran, kedisiplinan, sifat sosial, kebersamaan, dan kasih sayang di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nilai yang terdapat di dalam puasa Ramadan adalah nilai sosial yang tinggi atau sosial yang tinggi. Di mana bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Di bulan Ramadan kita dapat berimpak, bersedekah, mengasihi orang untuk berbuka puasa, baik di masjid ataupun di musolla. Itu merupakan suatu keistimewaan dari bulan Ramadan, penuh keberkahan. Tidak hanya orang yang melaksanakan puasa Ramadan mendapat keberkahan, tapi juga segala makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan. Nah, ini nilai sosial. Nilai sosial artinya tidak hanya kita yang mendapat manfaatnya, tapi orang lain. Lebih hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana di masjid-masjid atau di panti-panti asuhan sekarang di bulan Ramadan ini kesempatannya untuk memberikan santunan, infak dan sedekah kepada fakir miskin, kepada orang tua jompo, kepada anak yatim piatu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami juga akan mengadakan santunan di LKSA Mualan Bakti, Lembaga Kesejahteraan Sosial Mualan Bakti, Mualan Raya, akan mengadakan santunan insyaallah pada hari Senin yang akan datang. Maka hadirin dimuliakan Allah, segala infak, segala sedekah Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat bagi anak yatim piatu, anak kesayangan Rasulullah,
dan orang tua jompo. Dengan demikian betapa senang dan bahagianya anak-anak kesayangan Rasulullah, keluarga-keluarga, saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling beliau cintai, yaitu fakir miskin. Inilah hadirnya Allah. Karena orang yang dermawan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dicintai oleh sesama manusia, mendapat doa-doa dari orang-orang yang berinfak dan bersedekah bersama teman-temannya. Dia dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jauh dari api neraka. Dalam hadis disebutkan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribum minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia, banyak sahabat, banyak teman yang akan mendoakannya. Qaribum minal jannah, dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebaliknya, wal bakhil, sifat bakhil, sifat pelit itu adalah ba'idum minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'idum minan nas, jauh dengan doa-doa orang yang beriman sama manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari rahmat surga Allah Subhanahu wa taala. Qaribum minan nar, dekat dengan api neraka. Nauzubillah min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam puasa Ramadan itu adalah nilai jam'iyah, nilai kebersamaan. Dicontohkan contoh kecil dari nilai kebersamaan dalam puasa Ramadan itu adalah tatkala kita akan berbuka puasa, kita berkumpul dengan sanak keluarga kita, buka bersama, mulai dari anak-anak kita, istri-istri kita, bersama-sama berkumpul. Untuk apa? Untuk berbuka puasa, berdoa bersama sebelum berbuka puasa. Karena berdoa sebelum berbuka puasa itu adalah doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, nilai kebersamaan. Jadi ajarkan makan bersama dengan keluarga. Karena makanan satu orang dapat dimakan oleh dua orang, makanan yang dua orang dapat dimakan oleh tiga orang, makanan tiga orang dapat dimakan oleh empat orang, dan seterusnya. Karena bersama-sama itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kebersamaan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ada suatu contoh kecil di antara dalam kehidupan keluarga kita. Nilai puasa itu adalah kita dapat tampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam keluarga kita, yaitu seperti makan bersama. Usahakan, karena kalau kita makan bersama akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan di masyarakat kita bahwa makan sendiri-sendiri, nah, ini kurang baik. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus itu begitu pagi sarapan bersama, siang makan siang bersama, malam makan malam bersama di luar bulan Ramadan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai kebersamaan yang dapat kita peroleh dari puasa Ramadan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan dari bulan puasa ini, menjadi orang yang lebih taat, menjadi orang yang lebih jujur, menjadi orang yang lebih disiplin, menjadi orang yang sosial yang tinggi terhadap sesama manusia, dan memperoleh nilai kebersamaan terhadap sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Maka jadilah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupmu. Jangan engkau hanya beribadah di bulan Ramadan saja, di luar bulan Ramadan engkau keluar, tidak
taat lagi, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari tentang nilai-nilai yang dapat kita ambil dari pelajaran Ramadan selama sebulan ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Hadanallahu yakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.